Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya Muhammad Deni Abdul Saim dari Jakarta Utara. Izin bertanya Buya. Sebelumnya semoga Buya dan para jamaah keluarga senantiasa diberikan keistiqomahan dalam beribadah. Ada riwayat ilmu itu agama, maka ambillah ilmu itu dari siapa kau ambil. Dan Buya sering menyampaikan bahwa ketika belajar agama jangan belajar kecuali dari seorang guru yang berakidah Asy'ariyah. Terkait riwayat ini, pertanyaan kami adalah, jika ada seorang ustadz yang memberikan nasihat kepada kita yang kebetulan ustadz itu bukan Asy'ariyah, apakah kita terima atau kita tolak? Ini mungkin kaitannya dengan kesombongan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam mengambil ilmu akidah, ilmu agama secara umum, kita harus jelas dong. Kalau bukan ahlinya ya jangan. Semestinya kita tuh pakai kaidah itu. Ilmu dunia saja sama kok sebetulnya. Masa saya ingin belajar ilmu kedokteran, dosennya adalah dosen ilmu pertanian, kita kebelinger atau enggak kira-kira? Kebelinger nanti. Harus dosennya adalah pakar-pakar ilmu kedokteran yang ahli dalam hal itu. Dalam ilmu agama juga harus orang yang ngerti ilmu agama. Dalam ilmu akidah tentu yang akidahnya jelas dong. Kecuali saya tidak pengen cari akidah, saya pengen tahu saja. Saya bukan pengen selamat kok, saya pengen ngerti saja. Oh, lain cerita. Kalau saya pengen selamat, saya harus punya keyakinan dong, akidah apa yang paling benar saat ini. Kita harus punya keyakinan dong. Akidah yang kita yakini, kita pelajari dan yakin, bukan main-main. Makanya kita tidak ragu-ragu menyebut akidah saya adalah akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Selesai. Masa akidah disembunyikan? Berarti saya tidak punya keyakinan dong. Oh, di sana ada kritik pada Asy'ariyah. Kritik kita bisa jelaskan dong, kritiknya di mana? Ayo. Kritik dalam bab apa? Kan begitu. Jangan ragu dong mengatakan saya itu Asy'ari. Bahkan saya ikut manhaj ahli tasawuf dalam beribadah. Tadi ilmu membersihkan hati saya ambil dari ilmu tasawuf. Nggak usah ragu begini. Lah kalau orang tidak mengerti hal semacam ini, ya nggak mungkin dong kita ngambil ilmunya. Mau dikasih apa kita? Tapi dia nasihati saya. Nasihat urusan apa? Nasihati hati-hati kalau mandi tolong air yang bersih. Oh ya benar, bukan urusan agama, ini bab koreng boleh. Tapi urusan akidah ya jangan dong. Kalau urusan akidah nggak perlu didengar kalau tidak sesuai dengan akidah kita. Kalau tiba-tiba datang menasihati, timbang dulu dong, bener tak sesuai atau tidak. Tapi saya kan tidak punya ilmu, nggak punya alat timbang. Kalau begitu hati-hati dong duduk dengan siapa. Ini harus benar loh ya. Urusan akidah ini penting banget. Sebetulnya bahasa Asy'ariyah itu harus kita biar familiar, biar menjadi biasa. Orang tidak ngerti Asy'ariyah selama ini, tidak ngerti Maturidiyah, Asy'ariyah. Dan sebenarnya nggak penting, nggak tahu itu. Yang penting kan intinya, isinya adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ahli sunnah wal jamaah saja nggak cukup, karena banyak ahli sunnah palsu juga yang main dengan antem, main kritik, main caci maki. Nggak berlaku dalam beragama itu. Asy'ariyah, Maturidiyah sebenarnya sederhana kok. Kalau kita bicara tentang Asy'ariyah, kalau tidak Asy'ariyah nggak bisa dong. Akidah Asy'ariyah itu adalah yang mengajarkan cara beriman dengan cara yang paling jitu dan tepat. Nggak ada dialog akidah melebihi daripada kaum Asy'ariyah. Jadi ilmu yang diajarkan itu berlaku untuk orang kafir dan orang Islam. Jadi yang diajak bicara untuk mengenal Allah itu diajak bicara bagaimana? Harus kita meyakini Allah itu ada.
Bagaimana dialog dengan akal, bukan kalau Allah Ta'ala. Orang kafir diajak kalau Allah Ta'ala ngomong itu apa, kan gitu ya. Makanya dalil akli, Allah itu ada, dalilnya begini, begini, begini. Maka lahirlah satu sifat namanya sifat wujud. Setelah itu, baik, kalau memang Allah sudah ada, harus kita yakini ada, bagaimana sifat lainnya? Sebagian mengajar, kenapa dia pakai Allahur Rahmanur Rahim? Oh iya, itu kan Asmaul Husna, orang sudah oke. Kalau bicara tentang kasih sayang, Tuhannya orang kafir itu juga ada kasih sayang kok. Kita bukan dialog ke sana, pasti Tuhan kita punya kasih sayang. Tapi dalam berimah untuk kenalkan akidah yang benar perlu proses. Cara kaum Asy'ariyah. Setelah meyakini Allah Maha ada, lalu gimana sifat Allah yang lainnya? Sifat Rahman Rahim. Oh iya, itu jelas, bukan? Itu nggak ada perdebatan itu. Allah Maha dahulu. Dahulu. Tidak ada yang mendahuluinya. Dan Allah abadi, tidak akan berakhir, kan begitu. Allah tidak menyerupai makhluknya, Allah begitu, maha kuasa Allah. Terus dijelaskan sampai kalau seorang hamba biarpun dia kafir, setelah dia mengenal Tuhan itu harus punya sifat begini, langsung ditonjolkan konsep ketuhanan dalam Islam. Allah Maha Tunggal begini. Oh, masuk dia. Siapa yang bisa mengingkari dari ahli iman Allah tentang adanya Tuhan? Yang mengatakan Allah tidak ada, kafir dia. Yang mengatakan Allah tidak dahulu, kafir dia. Itu adalah sudah dipahami oleh orang kampung. Makanya kita di kampung sudah ngerti berikut ini. Allah wujud kita abal. Itu Asy'ariyah, biarpun Anda tidak mengerti Asy'ariyah. Makanya kalau udah ngerti Asy'ariyah ini, Anda ini keblinger kok, berani-beraninya cium Asy'ariyah. Apa yang salah di Asy'ariyah ini kok sampai dicaci maki, diolok-olok? Jangan membuat fitnah, kan begitu. Ya jangan mengambil dong, kalau orang nggak cocok sama Asy'ariyah jangan diambil ilmunya pun. Kita harus yakin begini dong, saya agama ini bukan main-main. Kalau saya beli obat taman yang mati bunga, besok beli lagi bunga, ini iman rusak, masuk neraka kok. Ayo. Kemudian Asy'ariyah itu dengan kelembutan, keindahan, sehingga begitu indahnya akidah Ahlis Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, lihat, menyebar ke penjuru dunia tanpa membuat ontran-ontran. Bagaimana negeri kita Indonesia Raya yang waktu itu agamanya bagaimana menyembah berhala, nyembah ini, tiba-tiba Islam masuk begitu indahnya sampai hari ini. Ahlis Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Bagaimana kalau belajar? Baik, pertanyaan bagus. Kalau tiba-tiba dari mereka mengingatkan saya, bagaimana? Loh, kalau urusannya bukan urusan keimanan, ya sah-sah saja dong. Mau ngingetin saja, masa kamu jangan durhaka dong sama orang tua kamu, marhaba. Begitu loh urusan. Tapi kalau urusan keimanan, ya jangan dong. Baik, tapi tetap secara umum dalam Anda berguru, Anda harus waspada, harus hati-hati, harus benar akidahnya. Karena apa? Akidah adalah keselamatan Anda. Ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sekian jazilan Abu atas jawabannya. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada jemaah ibu-ibu untuk bertanya. Satu orang, satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Buya, saya mau bertanya, di salah satu masjid apakah boleh uang saldo masjid itu dibelikan kepada tanah, yang mana tanahnya itu tanah kenapa? Uang dari saldo masjid itu dibelikan kepada sebidang tanah, yang tanah itu dipakai untuk pekuburan umum. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang yang masuk ke masjid ada dua model. Yang pertama adalah yang memang diberikan dengan niat khusus, maka tidak boleh kecuali kita gunakan sesuai dengan niat yang memberi. Pengurus masjid, saya nyumbang uang 25 juta untuk pengecatan masjid,
maka gunakan untuk ngecat masjid. Saya nyumbang uang 20 juta untuk ini pembangunan masjid, digunakan untuk bangun masjid. Enggak boleh selain itu. Al-muslimuna ala syurutihim, syarat yang memberi dipenuhi. Tapi ada lagi yang sifatnya umum untuk kemaslahat masjid. Jadi yang tidak disebutkan dengan niat khusus berarti untuk kepentingan masjid, kotak. Amal itu untuk kepentingan masjid. Apa kepentingan masjid? Untuk cat masjid boleh, untuk air boleh, untuk apa? Untuk mohon maaf yang kerja pun boleh digaji dari itu uang. Tapi untuk kepentingan masjid, bukan untuk kuburan. Untuk kepentingan masjid. Hati-hati di sini. Yang ngurus masjid waspada. Allah melihat ya. Allah melihat ini semuanya. Harus pas sudah. Jadi kalau keropak untuk kepentingan masjid. Termasuk barang yang memang wakafnya untuk masjid ya, tidak boleh digunakan di luar masjid. Al-Quran yang diwakafkan untuk masjid ini hanya boleh dibaca di dalam masjid. Anda pinjam pulang ke rumah enggak boleh, karena wakafnya untuk di dalam masjid ini. Begitulah ulama menjelaskan. Nah, ini musola saking baik hati pengurus masjidnya. Masjid, satu masjid kecil di kampung, baik hati pengurus masjidnya. Ada karpet baru, setiap ada acara pengantin dipinjem. Kacau ini. Ya nggak boleh itu, ya seperti itu. Jadi uang masjid hati-hati, harus tadi dua model. Kalau ditentukan harus sesuai dengan niat daripada yang memberi, kalau tidak untuk kepentingan masjid. Selain itu nggak boleh untuk kuburan. Kadang pengurus masjid baik hati bagi-bagi duit, ya nggak boleh, enak aja. Kalau bagi duit, duitmu sendiri pak, jangan duit masjid. Termasuk mohon maaf ini kadang latah, barang rongsok masjid, ya Allah ini ada pecahan genteng, bata merah dan sebagainya, kayu bekas, ambil bu, ambil, nggak ada. Kalau suruh ngambil rumahmu sendiri, kalau lagi rusak suruh ngambil orang pak. Jangan barang masjid, ini nggak berguna. Biarpun tidak berguna, caranya nggak begitu. Lalu bagaimana caranya? Caranya dijual, karena dipakai masjid nggak bisa. Dijual, uangnya dikembalikan ke masjid, fungsi semula apa gitu. Jangan langsung dibagi-bagi. Ini pengurus masjid terlalu dermawan nih, tapi dermawan dari duitnya orang, ini kan kacau. Seperti itu insyaallah. Semoga Allah menjaga semuanya. Wallahu a'lam bishawab.